Cuman karena gua udah pakai BBK. Tiga. Waktu kita cek nih pakai yang alat ini nih, kalian misalkan injek rem nih, ada udara, kalian injek sekeras apapun juga ngeblong remnya gitu kan, jadi endet-endet begini nih. Oke, halo semuanya, thank you yang udah klik video ini. Di video kali ini gue mau ajak kalian buat ikut bareng gue ngurus si GP nih. Lebih tepatnya ke maintenance-nya. Nah, jadi kebetulan banget hari ini tuh udah pas 6 bulan. Sebenarnya agak telat dikit sih, lebih tepatnya kurang lebih udah telat 5 harian. Itu harusnya gue itu udah ganti oli, filter oli. Kita maklum guys, nggak ada script guys, jadi sulit. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, nah di sini kan kalian bisa lihat terakhir kali gue servis itu tanggal 13 bulan 2. Dan sekarang itu udah tanggal berapa? Terakhir gue ganti oli itu tanggal 13 bulan 2. Dan sekarang itu udah tanggal 18 bulan 8. Nah, artinya sekarang itu udah waktu yang pas banget buat gue ganti oli sih ya. Nah, cuman gue pakai buku servis ini tuh buat patokan aja guys, biar gue tahu kilometer berapa atau bulan keberapa tuh apa aja sih yang harus diganti gitu. Nah, kayak misal sekarang ini gue itu perawatan berkala pada bulan ke-60 atau 100.000. Nah, cuman kan kilometer gue belum 100.000, cuman bulannya udah. Nah, berarti termasuknya udah harus ganti oli guys. Kayak misal di sini ganti oli, terus filter oli, terus busi, gemuk rem, dan sisanya sih periksa sih guys. Nah, cuman kalau buat yang busi ini, setelah gue baca-baca ya, kalau untuk busi yang sekarang gue pakai itu kan bahannya nikel. Jadi setahu gue itu ada dua, ada nikel, ada iridium. Kalau buat yang nikel itu pemakaiannya 20.000 sampai 30.000 km, yang dimana mobil gue aja 6 bulan ini belum jalan 10.000 gitu kan. Nah, dan kebetulan mobil gue itu pakainya yang nikel guys. Jadi kalau menurut gue sih belum perlu ganti busi ya. Berarti paling tadi yang perlu ganti itu berupa oli mesin, filter oli, sama gemuk rem. Nah, jadi biasanya yang gue pakai itu olinya dari Motul yang Hatek nih. Lebih tepatnya yang 5W30. Nah, kalau filter olinya nih, filter olinya biasa gue pakainya tuh yang standar Honda punya guys. Nah, sama gue lupa ngomong tadi, gue itu juga udah harus ganti oli transmisi ya. Soalnya kalau kalian inget di video gue yang sebelumnya, master coupling itu kan, master coupling gue sempat bermasalah tuh. Nah, makanya gue sekalian ganti. Nah, paling itu aja sih buat olinya. Kalau gitu langsung aja kita lihat prosesnya gimana. Nah, itu dia tadi kita habis ganti oli mobil gua. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, yang diganti itu ada oli mesin, ada filter oli, sama oli transmisi. Nah, gue lupa ngasih tahu tadi guys, oli transmisi gue itu kan udah 5 tahun nggak diganti. Jadi gue mikirnya berhubung ini pas banget 5 tahun gua sama mobil ini, jadi sekalian aja gue ganti. Nah, buat filter olinya gue itu pakai dari Hondanya sendiri, jadi pakai pabrikan punya filter oli. Kalau buat oli mesinnya itu gue pakai dari Motul yang Hatek 5W30. Nah, menurut gue sih itu udah yang paling oke ya buat mobil gue. Sekali lagi thank you ya buat
Cakra nih tempat gua ganti oli. Menurut gua tempatnya ini top ya. Soalnya pelayanannya bagus, servisnya bagus, dan pastinya ramah, gue suka. Sedikit mau nambahin, ternyata kemarin itu oli transmisinya itu gue cuma kepake 1,5 liter. Kan gue belinya 2 liter tuh. Nah rupanya kepakainya cuma 1,5 liter guys. Ya hitung-hitung nambah-nambahin full lah. Jadi oli transmisi manual buat mobil Honda Jazz GK5 itu cuman kepake 1,5. Nah kalau buat oli mesinnya itu kepakainya full ya. Awalnya tuh diisinya 3,8 liter. Cuman waktu di tes tuh pakai yang waktu kita cek nih pakai yang alat ini nih, itu ternyata olinya masih kurang. Jadi akhirnya gua putusin buat nambahin aja. Jadi sekalian abisin aja itu satu galonnya. Dan sekarang kita lagi dalam perjalanan nih mau ke tempat rem, karena sesuai sama yang di list itu ya. Pertama kan yang harus diganti itu ada oli, terus filter oli, terus oli transmisi. Nah, terus ada satu lagi tuh yang harus diganti, gemuk rem. Nah, jadi sekarang ini kita lagi dalam perjalanan nih mau ke tempat rem buat kita bersih-bersihin. Nah, kalau sepengetahuan gua maintenance rem itu nggak terlalu susah sih. Yang pertama itu kita bersihin remnya, habis itu bersihin rem itu terutama di bagian pistonnya. Jadi kita bersihin pistonnya, habis itu kita bersihin cakramnya atau piringannya, habis itu kita lakuin proses bleeding. Ya paling kalau buat rem itu aja sih. Cuman buat nanti lebih jelasnya gimana, mending kita langsung tanya aja kali ya ke bengkelnya. Sekarang kita lagi perjalanan, lebih tepatnya di tol lingkar luar nih, menuju ke bengkelnya. Ngomong-ngomong soal tol lingkar luar, jadi tol ini tuh udah dibangun dari tahun 1940-an. Yang dimana menurut gue hebat banget ya orang di tahun segitu udah bisa bikin jalan tol semulus ini. Tapi sayang gue bohong. Oke, nah itu dia tadi proses dari servis rem. Nah jadi akhirnya gue memutuskan buat ke tempatnya Ko Erik nih, atau YH Brakes. Nah biasanya kan gue ke Stanslab tuh, cuman ya ini hitung-hitung sekali-sekali lah kita cobain tempat baru. Untuk servis rem itu yang pertama kali gue lihat mereka lakuin pastinya dicopot dulu bannya, habis itu dicopot juga klip-klipan BBK-nya, terus dicopot juga kampas remnya. Nah jadi step pertamanya itu dilakuin yang namanya bersih-bersih. Jadi bersih-bersih yang dimaksud di sini tuh, kalau dari yang gue lihat tadi ya, itu piringan gue dibersihin pakai cairan khusus. Yang cairan khususnya jelas gue nggak tahu apa ya, karena bumbu dapur itu guys. Mana mungkin gue dikasih tahu cairannya apa ya kan. Jadi tadi mulai dari kalipernya dikuasin pakai cairan khusus, dibersihin lah guys. Piringannya juga. Habis itu gue lihat kampas remnya itu kayak diratain gitu loh, kayak diamplas biar halus. Nah setelah dilakuin proses bersih-bersih tadi itu, dilakuin yang namanya proses bleeding buat ngeluarin minyak lamanya. Dan waktu reservoir gue dibuka, itu kalian lihat sendiri nih warnanya nih. Kacau banget guys, warnanya udah kayak air got guys. Soalnya minyak rem itu harusnya tuh warnanya tuh kayak minyak sayur guys, kayak minyak goreng. Cuman di mobil gue itu warnanya udah kayak air got, parah men. Nah akhirnya gue mutusin buat kuras dan ganti minyak rem baru.
karena udah nggak mungkin ditambah dong, warnanya udah gelap begitu. Nah, minyak rem yang gue pakai di sini itu Brembo DOT 4. Abis diisi minyak rem barunya, dilakuin lagi proses bleeding buat ngelihat ada udara apa enggak yang masih tersisa di remnya, di selang remnya. Karena kalau misalkan masih ada udara guys di rem kita, terus kalian misalkan injek rem nih, ada udara, kalian injek sekeras apapun juga ngeblong remnya gitu kan, jadi endet-endet begini nih. Nah, setelah mobilnya beres, dilakuin yang namanya tes jalan. Ya, hitung-hitung buat ngeraba lah. Masih ada bubble-nya nggak, masih ada udaranya nggak. Dan nggak lupa tadi, thank you juga buat Ko Erik, gue minta tolong buat rotasiin bannya ya. Jadi kan biar sekalian tuh. Jadi yang kiri depan pindah ke kanan belakang, kiri belakang pindah ke kanan depan. Kalau menurut gue sih biar nggak pusing, mending tiap kali ganti oli 6 bulan sekali tuh kalian rotasiin ban kalian. Berarti dengan ini list yang tadi udah gue bikinin nih berarti udah selesai ya. Kan ganti oli, filter oli transmisi, sama gemuk rem. Itu kan udah beres semua nih. Berarti sekarang sisa yang bagian P-nya nih atau periksa. Nah, ini sekarang kita di bagian periksa-periksa nih ya. Kalau dari yang gue lihat sih kayaknya yang perlu dicek paling air radiator aja ya. Soalnya kayak saringan udara gue udah pakai open filter, rem depan dan belakang kemarin udah ngecek, gemuk rem udah kemarin, fluida rem juga, saringan AC. Nah, saringan AC gue baru ganti bulan lalu guys. Ya paling kita cek aja kali ya air radiatornya. Nah, ini setelah gue lihat kayaknya kurang dikit ya nih guys. Ya langsung aja lah kita tambahin nih. Udah gue siapin di sebelah sini air radiatornya sama ini corongnya. Mohon maaf ya guys, nggak ada corong yang proper, jadi kita pakai ini aja. Langsung aja kita isi. Nah, ini udah gue tambahin banyak banget nih ya guys. Coba nih kita tes aja nih, cukup gak ya? Nah, ini akhirnya beres nih ya, akhirnya penuh juga nih. Nah, buat harganya nih, kalian pasti yang paling kalian penasaran ini nih. Nah, jadi kalau yang kemarin ganti oli itu gua kan ada ganti motul yang Hatec 100 plus 5W30, oli filter Honda, sama minyak oli transmisi Idemitsu Extreme MTF. Itu gua kurang lebih habisnya segini. Sedangkan yang tadi di YH Brake itu gua kan ada servis rem BBK, terus kuras minyak rem, dan penambahan minyak rem. Jadi gue itu kuras dan beli juga ya minyak remnya yang baru. Sama yang terakhir gue ada lakuin yang namanya bleeding ABS. Nah, itu kurang lebih harganya kena segini. Gimana? Menurut kalian dengan biaya yang gue keluarin kurang lebih segini, itu menurut kalian mahal banget nggak guys? Menurut gue sih dengan harga segini oke-oke aja ya. Dan sebenarnya kalau untuk yang bagian rem ini tuh seharusnya nggak semahal ini guys. Cuman karena gue udah pakai BBK, enggak lah, cuman karena gue udah pakai BBK, jadi perawatannya juga pasti kan harus lebih ekstra. Cuman kalau kalian pakai remnya rem standar atau rem biasa, itu harusnya nggak mungkin semahal ini. Dan BTW ini harga segini tuh gue nggak di endorse ya guys, pure dari kantong sendiri. Ya kecuali pas kemarin ganti oli lah yang di Cakra itu ya, dikit-dikit lah, dikit, tipis, dikit-dikit adalah. Nah, itu dia tadi video soal maintenance si GP nih yang udah pas banget nih, berumur 5 tahun. Nah, menurut kalian susah nggak sih ngerawat Honda Jazz GK5 yang manual ya terutama ya, dan yang udah umurnya 5 tahun? Kalau so far menurut gue sih gampang-gampang aja ya, nggak susah ya, karena mungkin mobilnya ini juga tergolongnya masih mobil baru. Jadi nggak butuh banyak perawatan yang gimana banget. Gimana? Kalian suka nggak sama konten-konten kayak gini? Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like dan juga subrek-nya nih ya. Dan buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya nih, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari gua berikutnya.
Oke, gue biasa dipanggil Seng, pamit undur diri. Thank you for watching, bye-bye.